Traders, Weekly Insight kembali menyapa Anda bersama saya, Ida Julia Stanti. Hal penting yang perlu mendapat perhatian minggu ini. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekhawatiran bagi investor saat paruh kedua 2020 berlangsung. Minggu ini kalender ekonomi Amerika Serikat dengan laporan Kamis tentang klaim pengangguran ditetapkan sebagai sorotan. Di zona euro, pembicaraan Brexit bergerumuh dan Menteri Keuangan zona euro akan bertemu untuk diskusi lebih lanjut tentang dana pemulihan blok menjelang pertemuan penting akhir bulan ini. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, peningkatan pandemi COVID-19. Florida dan Texas, dua negara bagian yang melaporkan peningkatan rekor satu hari baru pada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi pada hari Sabtu dengan hampir 20.000 infeksi. Tambahan digabungkan. Lintasan pandemi tetap menjadi sumber utama ketidakpastian bagi investor dan lebih dari 40% dari Amerika Serikat kini telah menunda pembukaan kembali. Kedua, minggu cerah untuk kalender ekonomi Amerika Serikat. Pada hari Senin, Institute of Supply Management melaporkan survei aktivitas non-manufaktur Amerika Serikat. Sementara itu, perusahaan data IHS Markit akan menertibkan data aktivitas bisnis Amerika Serikat. Klaim pengangguran awal akan diawali ketat ketika tingkat PHK baru terus tetap tinggi bahkan ketika bisnis dibuka kembali. Pertanda pemulihan di pasar tenaga kerja akan lambat, kata para ekonomi. Ketiga, babak kedua sedang berlangsung. Setelah menyelesaikan paruh pertama 2020, dengan tinggi pasar naik ke babak kedua, didukung oleh tanda-tanda rebound ekonomi dan harapan untuk perkembangan vaksin. Selain itu, masih belum jelas apakah Kongres Amerika Serikat akan memperpanjang skema yang menambah tunjangan pengangguran di luar 31 Juli. UA perlu menyetujui proposal dana pemulihan senilai 750 miliar US. Investor juga khawatir tentang otoritas mendapatkan angin segar karena tingkat utang meningkat. Tidak ada indikasi sejauh ini, tetapi tanda-tanda pembuat kebijakan yang mengurangi langkah-langkah stimulus bisa menimbulkan masalah. Keempat, tantangan kawasan Euro ke depan. Jerman baru saja mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa selama 6 bulan saat blok menghadapi resesi terdalamnya sejak WW2. Pada pemimpin Uni Eropa harus menyetujui anggaran multitahun lebih dari 1 triliun euro atau 1,1 triliun US, meluncurkan dana pemulihan untuk ekonomi dan memperjelas hubungan di masa depan dengan Inggris pasca Brexit. Kelima, pembicaraan Brexit terus berlanjut. Putaran pembicaraan Brexit pekan lalu berakhir sehari lebih awal di tengah ketidaksepakatan serius antara kedua belah pihak dengan kedua perunding Uni Eropa. Michael Barnier mengeluh tentang kurangnya rasa hormat dan keterlibatan oleh pemerintah Inggris. Kedua belah pihak akan melanjutkan pembicaraan minggu ini di London, tetapi tampaknya tidak akan menghasilkan kesuksesan lagi. Demikian Weekly Insight minggu ini. Salam profit.